Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin jamaah kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini kita membahas potongan ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu mencampuri mereka, yakni para istrimu, sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Pada kesempatan yang agung ini, kita membahas seputar panduan singkat tentang iktikaf di masjid, tepatnya 10 Ramadan terakhir ini. Ketika menjelaskan ayat yang mulia ini, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan tentang i'tikaf yang dimaksud dalam firman Allah yang baru tadi dibacakan. Beliau berkata bahwa i'tikaf itu adalah mulazamatun ta'atun makhsusatun fi waqtin makhsusin ala syartin makhsusin fi mawdi'in makhsusin. I'tikaf adalah menetapnya seseorang dalam ketaatan tertentu, fi waqtin makhsusin, pada waktu tertentu, ala syartin makhsusin, pada syarat atau atas syarat yang tertentu, fi mawdi'in makhsusin, pada tempat yang telah ditentukan pula. Jadi di sini ada beberapa poin yang berkaitan dengan i'tikaf itu. Pertama dikatakan mulazamatun ta'atun makhsusatun, yaitu ketaatan khusus. Yang dimaksud dengan ketaatan khusus di sini adalah bahwa i'tikaf ini adalah ibadah yang sangat agung yang dilakukan di bulan Ramadan, tepatnya di bulan Ramadan pada 10 malam terakhir. Sedangkan yang disebutkan pada waktu yang telah ditentukan atau fi waqtin makhsusin adalah bahwa ibadah i'tikaf itu dilakukan secara syarak di bulan Ramadan pada 10 malam terakhir. Dalam hitungannya berarti ketika kita memasuki malam ke-21, idealnya maghrib kita sudah berada di masjid tersebut sampai berakhirnya malam takbiran. Kemudian disebutkan ala syartin makhsusin, dengan syarat yang telah ditentukan. Iya, untuk melaksanakan i'tikaf, peserta i'tikaf atau orang yang ingin melaksanakan i'tikaf itu harus memenuhi beberapa syarat. Tentu saja syarat pertama adalah Islam. Tidak boleh atau tidak berlaku kepada orang yang bukan Islam. Yang kedua, berakal sehat. Ini sebagaimana hukum-hukum taklif lainnya, tidak berlaku bagi orang yang tidak berakal sehat. Yang ketiga, bersih dari junub, haid dan nifas. Bagi laki-laki tidak dalam keadaan junub, sementara bagi perempuan khususnya tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Kalau syarat itu terpenuhi, maka dia bisa i'tikaf. Kemudian tentu saja dengan niat. Semua kita sudah tahu bahwa segala amal ibadah itu dilakukan dengan niat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan memperoleh berdasarkan apa yang dia niatkan, dan memang niat itu atau amal tersebut akan dinilai oleh Allah menurut apa yang diniatkan oleh pelakunya. Kemudian hadirin, pada yang berikutnya adalah tempatnya di masjid. Disebutkan tempatnya di masjid. Semua kita tahu yang disebut dengan masjid itu adalah bisa dibagi kepada dua. Ada masjid yang dipakai dengan sholat rawatib plus sholat Jumat. Di dalam bahasa kita selalu disebut dengan masjid jami'. Tapi juga ada masjid yang tidak dipakai untuk sholat Jumat, hanya dipakai untuk sholat rawatib saja, Jumat tidak. Juga disebut dengan masjid, kalau di Indonesia umumnya disebut dengan musolla atau surau atau langgar. Jemaah yang berbahagia, kalau tempat di masjid, maka
masjid yang paling utama, yang paling agung dipergunakan untuk i'tikaf adalah Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Karena setiap ibadah sholat dilakukan di sana itu lebih baik, ya 100.000 kali lebih baik dibandingkan di tempat lain. Urutan kedua, kalau tidak bisa di Masjid Al-Haram di Makkah, adalah Masjid Nabawi di Madinah. Di sana tempat yang agung sama dengan 1.000 kali sholat di tempat lain. Kemudian berikutnya lagi adalah Masjid Aqsa. Di dalam hadis disebutkan sholat satu kali Masjid Aqsa sama dengan 500 kali sholat di tempat lain. Setelah itu barulah masjid-masjid jami' pada umumnya. Masjid-masjid di tempat kita berada, masjid-masjid yang dipakai untuk ibadah rawatib plus ada dilaksanakannya ibadah Jumat di sana. Dan tempat yang paling terakhir adalah masjid yang bukan masjid jami' atau yang disebut dengan musholla, di mana pada tempat tersebut kita pergunakan untuk sholat rawatib tetapi tidak ada sholat Jumatnya. Itu pun tetap sah dipakai untuk tempat beriktikaf. Kemudian di dalam pelaksanaannya para jemaah yang berbahagia, secara umum dapat saya sampaikan di sini, iktikaf itu istilah saya ada iktikaf permanen, ada iktikaf yang tidak permanen. Ini tentu saja ini bahasa baru ya. Kita mengistilahkan agar mudah dipahami. Apa itu iktikaf permanen? Iktikaf permanen adalah di mana peserta iktikaf atau jemaah yang ingin ikut iktikaf mulai dari malam 21 dia berada di masjid sampai nanti malam takbiran atau dinyatakan keesokan harinya sudah 1 Syawal. Maka malamnya itulah dia boleh meninggalkan tempat tersebut. Ada beberapa catatan kita yang berkaitan dengan iktikaf permanen ini. Pertama, tidak menengok orang sakit. Artinya, kalaupun ada tetangganya dalam keadaan sakit, dia tidak perlu ikut menengoknya. Bahkan di dalam fikihnya Aisyah itu, sekiranya ada orang yang meninggal dunia, pun dia tidak diwajibkan untuk berkunjung atau melihat melayat jenazah tersebut. Cukuplah digantikan, diwakilkan oleh bagian dari keluarganya. Kemudian yang kedua, tidak menyentuh atau tidak menggauli istrinya, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam ayat secara nyata, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu menggauli mereka, janganlah kamu menggauli artinya termasuk mencumbuinya, itu tidak diizinkan, termasuk mencumbuinya, menjimaknya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia iktikaf di masjid, sementara aktivitas jima itu dilakukan di rumah. Jadi dia tidak boleh untuk melakukan itu, sebab kalau dia lakukan otomatis dia meninggalkan tempat iktikaf. Berikutnya lagi adalah tentu saja peserta iktikaf itu orang yang berpuasa pada siang harinya. Tidak mungkin juga rasanya ada orang yang tidak berpuasa sementara malamnya dia melakukan iktikaf. Kemudian yang terakhir yang perlu dipenuhi dengan iktikaf permanen adalah dilakukan di dalam masjid. Oleh karena itu peserta iktikaf tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat iktikaf kecuali sekitar wilayah situ saja. Bahkan ada perkembangan sekarang ini, kalau ada di antara peserta iktikaf itu yang sakit, sebaiknya dia tidak usah ke dokter. Jika memungkinkan dokter saja yang didatangkan untuk mengobati dia. Untuk apa? Untuk menjaga kebersihan hatinya, kebersihan pandangannya, penglihatannya. Bagaimana mungkin seorang peserta iktikaf yang sakit lalu dibawa ke ruang UGD yang tadinya sudah sekian hari matanya, pendengarannya terhalang dari melihat, mendengar yang tidak baik, betul-betul berada di masjid, terjaga penglihatan dan pendengarannya, hatinya. Kalau dia masuk ke UGD tentu saja di sana ada orang yang buka aurat dan sebagainya. Oleh karena itu kalau sakitnya tidak terlalu berat, akan lebih baik dia memakan obat-obat yang standar atau mendatangkan dokter ke masjid jika memungkinkan tentunya. Itu lebih baik daripada dia harus meninggalkan tempat iktikaf. Inilah iktikaf permanen yang memang idealnya kita lakukan sebagaimana juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat di kala itu. Kemudian mengingat keadaan kita hari ini tidaklah begitu mudah bagi semua kita untuk melakukan iktikaf secara permanen, maka saya mengistilahkan semi permanen. Kita boleh berbeda pendapat dengan istilah ini.
Seperti apa itu i'tikaf semi permanen? Yakni tidak bisa melakukan i'tikaf secara full, secara penuh. Sebagaimana pada i'tikaf yang pertama tadi, mulai malam 21 sampai berakhirnya malam takbiran. Yang semi permanen ini adalah umumnya dilakukan oleh orang yang relatif masih aktif beraktivitas, bekerja di kantor, bekerja di pasar, di kebun, tetapi mereka tetap ingin beriktikaf. Oleh karena itu, biasanya siangnya mereka beraktivitas, nanti sore pulang ke rumah, malamnya ikut tarawih, setelah itu pulang lagi istirahat ke rumah. Nanti jam-jam malam, mungkin jam 10, mungkin juga nanti jam 11 malam, jam 12 malam, mereka pun pergi ke masjid dengan sedikit membawa bekal, air minum, dan lain sebagainya. Lalu mereka beribadah di sana. Ya sholat sunat, ya baca Quran, ya istighfar, ya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Itu mereka lakukan sampai nanti menjelang sahur. Menjelang sahur, mereka pulang ke rumah untuk melakukan sahur. Bahkan ada sebagian masjid, pengurus masjid, takmir masjid, menyediakan juga sekaligus makan sahur untuk para mu'takifin, para peserta i'tikaf. Tentu saja i'tikaf seperti ini tidak ideal, dalam arti tidak dapat dilakukan secara penuh. Tetapi bagaimanapun itu jauh lebih baik ketimbang tidak melakukan i'tikaf sama sekali di tengah-tengah kesibukan kita. Ada kaidah di dalam agama kita yang umum dipakai, ma la yutraku kullu, la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan semuanya, bukan berarti semuanya juga ditinggalkan. Karena itu Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Kalau kita mampu melakukan i'tikaf secara penuh, tentu itulah yang terbaik. Karena i'tikaf merupakan ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Dan itu akan melahirkan sifat-sifat yang luar biasa nanti insya Allah bagi pelakunya. Tetapi mengingat keterbatasan kita, tidak bisa melakukan secara penuh, secara permanen, maka lakukanlah apa yang mungkin kita lakukan, yang kita istilahkan tadi dengan i'tikaf semi permanen. Insya Allah, sekecil apapun yang dapat kita lakukan, manakala kita sudah mengeluarkan segala kemampuan kita, insya Allah menjadi ibadah yang diridhai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panduan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.